Di laut luas mereka berlayar, di dada mereka terpatri tekad baja. Prajurit Jalasena adalah garda maritim bangsa. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan Maret kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya, Letnan Amirul. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI melepas keberangkatan KRI Raden Edi Martadinata 331 dalam rangka mengikuti latihan bersama multilateral Kakadu 26 yang digelar di Sydney, Australia. Pelepasan dilaksanakan dari Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Dalam amanatnya, Pangko Armada 2 menegaskan bahwa keikutsertaan dalam latihan internasional tersebut bukan sekedar agenda rutin, melainkan wujud nyata diplomasi pertahanan sekaligus membawa nama besar Tentara Nasional Indonesia di forum maritim dunia. Sebelumnya, prajurit KRI Raden Edi Martadinata 331 telah melaksanakan berbagai persiapan guna memastikan kesiapan personil dan material secara optimal. Pengecekan alutsista, latihan prosedur tempur, peningkatan kemampuan teknis, serta pemantapan koordinasi antar bagian dilaksanakan secara intensif dan ditinjau langsung oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro bersama Asops Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Igede Putu Iwan serta Komandan Satkor Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Adam Cahjaes. Latma Kakadu 26 yang diselenggarakan oleh Royal Australian Navy ini diikuti oleh 20 negara kawasan Asia Pasifik dengan tujuan meningkatkan interoperabilitas, kerjasama taktis, serta memperkuat hubungan pertahanan maritim antar negara peserta. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menegaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja merupakan momentum penting untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi permasalahan, serta menemukan solusi guna meningkatkan kinerja organisasi ke depan. Penegasan tersebut disampaikan dalam taklimat akhir audit kinerja Itjen TNI yang dibacakan oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro di Rupat Candrasah Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Itjen TNI ini menandai berakhirnya rangkaian audit yang telah berlangsung tertib dan lancar dengan dihadiri para pejabat utama Koarmada 2 serta perwakilan Satuan TNI Wilayah Surabaya. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menerima kunjungan RADM Samson Sadot selaku Komandan Tas Unifil Royal Thai Navy bertempat di Gedung VIP Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat persahabatan antar kedua angkatan laut. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi sekaligus mempererat hubungan kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Royal Thai Navy khususnya dalam bidang operasi dan keamanan maritim. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, serta saling bertukar pandang terkait dinamika keamanan kawasan. Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI memimpin paparan rencana garis besar latihan bersama Fort Joint Minek Pandu 26 yang digelar di Rupat Panglima Koarmada 2. Paparan tersebut disampaikan oleh Komandan Satuan Kapal Ranjau Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut M. Sati Lubis sebagai bentuk kesiapan awal dalam pelaksanaan latihan bilateral antara TNI Angkatan Laut dan Royal Singapore Navy. Latma Joint Minex Pandu 26 merupakan agenda latihan 2 tahunan antara TNI Angkatan Laut dan Royal Singapore Navy yang berfokus pada operasi peperangan ranjau atau mine warfare dan mine countermeasures. Tujuan dari pelaksanaan latihan ini adalah meningkatkan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut, mempererat hubungan kerjasama, serta memberikan kesempatan interaksi, pertukaran pandangan, dan saling pengertian antara TNI Angkatan Laut dan Royal Singapore Navy. Koarmada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Gerakan ASRI
aman, sehat, resik, indah dengan melaksanakan kegiatan bersih-bersih di daerah basis Angkatan Laut atau DBAL Koarmada II. Dalam pelaksanaannya, para prajurit membersihkan area dermaga, perkantoran, fasilitas umum, serta lingkungan sekitar daerah basis Angkatan Laut agar tetap terjaga kebersihan, kerapian, dan keindahannya. Lingkungan yang bersih dan tertata tidak hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga mendukung kesiapan operasional satuan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi implementasi Perintah Pangko Armada II Laksda TNI Igung Poto Alijaya SAMSI dalam menumbuhkan budaya disiplin serta kepedulian terhadap kebersihan di lingkungan satuan. Unsur KRI jajaran Koarmada II yang tergabung dalam operasi gugus tempur laut Koarmada II terus menunjukkan profesionalisme dan kesiapsiagaan melalui rangkaian latihan bersama mitra internasional. KRI Selar 879 melaksanakan passing exercise bersama dua kapal perang Japan Maritime Self-Defense Force JNS Yamagiri dan JNS Shiranui di perairan Bitu, serta menggelar pasek dengan Philippine Navy di perairan wilayah operasi. Serial latihan yang dilaksanakan meliputi komunikasi taktis, manuver laut, isyarat bendera, hingga foto exercise yang seluruhnya berlangsung aman dan lancar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam meningkatkan interoperabilitas, mempererat hubungan bilateral, serta memperkuat sinergi maritim guna mendukung stabilitas keamanan kawasan. Di sisi lain, KRI Karel Satsui Tubun 356 melaksanakan latihan kerja sama taktis laut udara bersama Pesut Kasa U6215 dalam skenario air joining prosedur guna menguji kemampuan identifikasi, autentikasi, komunikasi taktis, dan pengendalian unsur udara. Latihan yang berada di bawah kendali Danguspurla Koarmada II ini menegaskan kesiapan unsur laut dan udara dalam menghadapi dinamika ancaman secara terpadu. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan implementasi arahan Pangko Armada II Laksda TNI Igung Poto Alijaya SAMSI agar setiap unsur senantiasa menjaga profesionalisme, kesiapan operasional, serta memperkuat integrasi operasi dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut menjaga kedaulatan dan keamanan perairan nasional. Netizen, perkuat sinergi di bidang pendidikan. Pangko Armada II berkunjung ke Rektor Universitas Hang Tuah. Dalam rangka memperkuat sinergi di bidang pendidikan, Panglima Koarmada II Laksda TNI Igung Poto Alijaya SAMSI melaksanakan kunjungan kepada Rektor Universitas Hang Tuah Laksda TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Avando Bastari. Kegiatan tersebut berlangsung di Rupat Rektor Universitas Hang Tuah, Gedung Enggano dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kunjungan ini tidak hanya bertujuan memperkuat kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antara Koarmada II dan Universitas Hang Tuah. Hubungan baik yang telah terjalin selama ini diharapkan semakin solid dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter maritim. Dalam rangka meningkatkan kesiapan tempur prajurit, sejumlah unsur kapal perang Republik Indonesia jajaran Koarmada II melaksanakan berbagai latihan operasional baik di pangkalan maupun saat pelayaran. Unsur satuan kapal eskorta Koarmada II yakni KRI Igusti Ngurah Rai 332, KRI Ahmad Yani 351, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, dan KRI Bung Hatta 370 melaksanakan latihan peran tempur yang meliputi pertahanan udara, bahaya permukaan, serta penanggulangan bahaya kebakaran sebagai bagian dari pengendalian kerusakan di kapal. Selain itu, KRI Brawijaya 320 juga melaksanakan uji interoperabilitas Heli Traversing System bersama heli Panther AS565 MBE dari Skuadron Udara 100 Pus Penerbal guna memastikan integrasi sistem kapal dengan unsur udara berjalan optimal.
Inspektorat Koarmada II menggelar taklimat akhir audit kinerja tahap 1 di Mako Koarmada II yang dipimpin Ir Koarmada II Laksma TNI Slamet Haryono sebagai penutup rangkaian audit yang telah berlangsung sejak 26 Januari hingga 5 Maret 2026. Dalam sambutannya, Ir Koarmada II menegaskan bahwa hasil audit kinerja diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi setiap satuan kerja untuk terus meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, serta segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh tim audit Inspektorat Koarmada II. Sementara itu, dalam rangka memperkuat diplomasi maritim internasional, KRI Prabu Siliwangi 321 melaksanakan port visit di Cape Town, Afrika Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Komandan KRI Prabu Siliwangi 321, Kolonel Laut Pelaut Kurniawan Kusatmaja bersama Atase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria melaksanakan korstesikol ke Simonstown Naval Base yang diterima oleh pejabat South African Navy serta melakukan pertemuan dengan pemerintah kota Cape Town. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mengikuti paparan secara video conference terkait rencana garis besar Latma Joint Minex Pandu 26 serta rencana penyematan Pintolsip kepada awak media. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata dan dilaksanakan dari Pusat Komando dan Pengendalian atau Puskodal. Pada kesempatan tersebut, Komandan Satuan Kapal Ranjau atau Dansatran Koarmada II Kolonel Laut Pelaut M. Sati Lubis memaparkan rencana pelaksanaan Latma Joint Minex Pandu 26. Sementara Komandan Satuan Kapal Bantu atau Dansatban Koarmada II Kolonel Laut Pelaut Erwin Herdianto memaparkan rencana penyematan Pintolsip kepada awak media yang pernah mengikuti pelayaran Kartika Jalakrida TNI Angkatan Laut. Komando Armada II turut serta dalam aksi Kurve bersama di kawasan Kalimas, Surabaya dalam rangka mendukung program gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Kegiatan yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisal Nurofik ini diikuti unsur Forkopimda, TNI, Polri, serta masyarakat. Dari Koarmada II, kegiatan tersebut dihadiri Kadister Koarmada II Kolonel Laut Pelaut Andi Susanto bersama prajurit dan PNS Koarmada II yang melaksanakan aksi bersih-bersih di sepanjang kawasan Kalimas. Di tempat terpisah, prajurit KRI Nala 363 melaksanakan aksi bersih pantai di kawasan Pantai Losari, Makassar sebagai wujud dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri sekaligus tindak lanjut perintah Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI. Kegiatan diawali dengan apel pembagian sektor pembersihan dan dilanjutkan kerja bakti membersihkan area pesisir dari berbagai jenis sampah sebagai bentuk kepedulian prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora! Gorawira Madya Jala, Jelosveva, Jaya Mahe.